Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunan Kebun Jati. Kali ini akan menyuguhkan kajian tentang nasah, nasih, dan mansukh. Kita harus mengetahui apa itu nasah, nasih, dan mansukh. Kenapa harus ada nasah, nasih, dan mansukh dalam Al-Quran? Dan seperti apa pula contoh nasah, nasih, dan mansukh itu? Mari kita ikuti, mencermati, mengkritisi, kemudian kita memperbaikinya secara bersama-sama. Apa saja yang perlu diperbaiki? Karena saya sebagai pengisi konten di acara channel Sunan Kebun Jati ini dipenuhi dengan kelemahan, dilingkupi oleh kekurangan, dan tidak memiliki kemampuan yang mencukupi untuk melakukan kajian-kajian yang lebih mendetail. Akan tetapi saya memaksakan diri untuk berbagi ilmu pengetahuan yang sangat dibutuhkan oleh para mahasiswa, para pelajar, para santri, dan semoga pula berguna bagi para dewan guru maupun insan akademisi seperti dosen dan para thalibul ilmi lainnya. Semoga channel ini, konten ini berguna untuk syiar agama Islam. Saya berharap dukungannya. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng agar tidak terlewati setiap ada postingan terbaru dari channel ini. Apa itu nasah, nasih, dan mansukh? Secara etimologi, nasah memiliki beberapa pengertian sebagai berikut. Yang pertama, nasah atau an-nasakhu bermakna al-izalah, artinya menghilangkan, menghapus, menyingkirkan, bisa juga diartikan menjauhkan. Makna ini didasarkan kepada kebiasaan ucapan orang Arab seperti mengatakan nasakhat asy-syamsu ad-dhillah ay azalathu, artinya matahari menghilangkan gelap gulita, atau dimaknai matahari menghapus gelap gulita, atau diartikan menyingkirkan gelap gulita. Bisa juga diartikan matahari menjauhkan gelap gulita malam. Pengertian ini sesuai dengan Quran surat Al-Hajj ayat 52. Bunyinya sebagai berikut. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi fayansakhullahu ma yulqi syaitan summa yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu.
Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu. Dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi, dalam ayat ini tegas kata yansahu diartikan menghilangkan. Begitu pengertian yang pertama. Pengertian yang nomor 2, an-naskhuh berarti an-naqlu. Artinya memindah dari suatu tempat ke tempat lain. Pemahaman ini didasarkan kepada Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 29. Bunyinya sebagai berikut. Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Allah berfirman, inilah kitab kami. Inilah catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Berdasarkan ayat ini, kata nastansihu menunjukkan kepada kita bahwa setiap perbuatan manusia dicatat oleh Allah. Dengan kata lain, setiap perbuatan manusia dipindah menjadi catatan. Dengan demikian, an-naskhuh diartikan memindah. Yang ketiga, nasakh berarti at-tabdil, artinya mengganti. Sebagaimana putusan seorang hakim yang telah dibacakan di depan sidang peradilan untuk menyelesaikan suatu perkara antar pihak yang bersengketa, sehingga memiliki kekuatan hukum. Namun putusan tersebut diganti dengan putusan lain disertai perubahan. Seperti kasus seorang hakim agung memutuskan 15 tahun penjara diganti dengan amar putusan 12 tahun penjara dalam kasus narkoba misalnya. Ini boleh-boleh saja dan bisa saja terjadi, sebagaimana hal serupa juga bisa terjadi dalam Al-Quran. Ada suatu ayat diganti dengan ayat yang lain, atau ada surah diganti dengan surah yang lain. Wa nasakha syari'u as-surata awil ayata ay baddalaha bi ayatin ukhra. Pengertian seperti ini sudah diisyaratkan oleh Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 101. Bunyinya sebagai berikut. Wa idza baddalna ayatan makana ayah wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aksaruhum la ya'lamun.
Artinya, dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya engkau Muhammad hanya mengada-ada saja. Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Yang keempat, nasakh berarti at-tahwil. Artinya memindahkan, mengalihkan, mengubah. Seperti mengalihkan harta warisan dari seseorang ke orang lain, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya Tafsiru Ayatil Ahkam. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni berkata, kata nasuhil mawaris min wahidin ila wahidin. Artinya, mawaris di sini adalah harta kekayaan peninggalan seorang mayit, bisa dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Tentu saja namanya juga ini harta warisan, maka pemiliknya harus mati terlebih dahulu. Kalau pemiliknya belum meninggal terlebih dahulu, maka pembagian atau pengalihan harta kekayaan ini tidak disebut mawaris, tapi disebut hibah sesuai dengan ketentuan umum pasal 171 huruf G kompilasi hukum Islam di Indonesia. Jika pemiliknya sudah meninggal terlebih dahulu, maka harta warisan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal itu disebut mawaris, disebut harta waris. Maka jika seperti ini terjadilah pengalihan harta waris itu dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Terjadi pemindahan hak milik dari pemiliknya yang meninggal kepada ahli warisnya. Secara terminologi, nasakh adalah berakhirnya pemberlakuan suatu hukum yang muncul dari adanya suatu ayat Al-Quran karena diganti dengan pemberlakuan hukum baru. Dijelaskan oleh Ibnul Hajib, adanya hukum syar'i suatu ayat dalam Al-Quran itu dicabut oleh Allah karena ada dalil syar'i lain yang lebih akhir. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa ayat Al-Quran yang diangkat oleh Allah, dicabut oleh Allah, itu disebut mansukh. Sedangkan ayat yang menggantinya itu disebut nasikh. Maka nasikh harus lebih baik daripada mansukh. Tidak mungkin
ayat yang menasih itu lebih jelek dari ayat yang dimansuh. Kenapa? Karena Allah membuat nasih dan mansuh dalam Al-Quran ini sebenarnya untuk menghilangkan musyaqqat dari kehidupan manusia, agar manusia dalam kehidupannya tidak berat. Selain itu, adanya nasih dan mansuh ini untuk menambah pahala, sekaligus menambah faidah dalam kehidupan manusia. Nah, ini yang harus diketahui. Apabila manusia tidak memahami nasih dan mansuh ini, maka terjadilah apa yang diucapkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu wajhah, halakta wa ahlakta an-nasa, kamu ini celaka dan kamu juga akan mencelakakan orang lain. Karena itulah nasih dan mansuh membawa keberuntungan bagi kehidupan ini dan bagi umat manusia. Betapa ajaran Islam sangat fleksibel, luas, dan tidak kaku. Maka sungguh beruntung menjadi umat Islam, karena aman dalam kepedulian ajaran agamanya. Kepedulian ajaran agama Islam ini tampak dalam salah satu contoh nasah. Berikut Al-Quran Surah An-Nur ayat 3. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Coba bayangkan, berdasarkan ayat ini, seorang laki-laki yang pernah melakukan zina tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan yang pernah melakukan zina pula, atau dengan perempuan musyrik. Begitupun seorang perempuan yang pernah melakukan zina tidak boleh dinikahi oleh laki-laki, kecuali laki-lakinya itu juga pernah melakukan zina atau dinikahi oleh laki-laki musyrik. Ini diharamkan bagi orang mukmin. Jadi pezinah nikahnya ya dengan pezinah juga, atau dengan orang musyrik. Ini ketentuan dari ayat Al-Quran menjadi pedoman. Tetapi kemudian beruntung ayat ini dimansuh. Meskipun dimansuh, ayat ini masih ada dalam Al-Quran. Karena yang dimansuh bukan ayatnya, bukan lafadznya, tetapi yang dimansuh itu adalah pemberlakuan hukumnya. Karena yang dimansuh bukan ayatnya, maka ayat ini masih terdapat dalam Al-Quran agar bisa dibaca oleh orang Islam dan membacanya
tentu tidak mengurangi pahala. Sedangkan nasih atau ayat yang memansuh, Quran surat An-Nur ayat 3 ini adalah Quran surat Nur ayat 32, bunyinya sebagai berikut. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yunihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Ayat ini menerangkan kepada kita, hai para jomblo, para muda-mudi, jangan takut menikah. Menikahlah meskipun masih belum memiliki pekerjaan. Jangan takut menikah. Menikahlah. Akhiri jomblomu. Percayalah dan yakinlah kepada Allah. Dengan menikah, maka keluargamu akan ditambah rezekinya, akan makin murah rezekinya, karena Allah yang menjamin dengan karunia-Nya atas pernikahanmu itu. Ayat ini juga menerangkan kepada kita bahwa ketentuan seorang laki-laki yang berzina harus menikah dengan perempuan yang berzina pula, ini sudah tidak berlaku lagi. Maka dengan adanya nasih ini, maka ketentuan berubah. Orang laki-laki yang berzina sudah bisa menikah dengan perempuan yang bukan berzina. Atau orang baik-baik juga bisa menikah dengan laki-laki yang berzina. Ini suatu rahmat bagi kita umat manusia, karena fleksibilitas dari pemberlakuan hukum dari ayat-ayat Al-Quran ini.